Sebelumnya, silahkan perkenalkan nama dan profesinya. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Benny Setiaji. Profesi saya sebagai karyawan swasta. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Yunisa. Saya adalah seorang apoteker yang bekerja di klinik di Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Hendrayani. Saya bekerja di SMP Pasundan 1 Bandung sebagai tata usaha dan juga sebagai pembina pramuka. Apa makna wawasan kebangsaan yang Anda ketahui? Oke, kalau dilihat dari katanya itu ada dua kata ya, wawasan dan kebangsaan. Nah, kalau kita lihat artinya masing-masing, wawasan itu bisa kita lihat sebagai pandangan, tinjauan dan sebagainya. Sementara kalau kebangsaan ya bangsa Indonesia sendiri. Jadi kalau digabungkan, wawasan kebangsaan ini bisa diartikan sebagai pandangan gitu ya, arahan untuk masyarakat dalam berkontribusi untuk kelangsungan bangsa dan negara. Nah, wawasan kebangsaan yang saya ketahui adalah suatu pemahaman, pengetahuan, pandangan kita sebagai seorang warga negara akan kesadarannya terhadap perannya dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Karena itu untuk mempertahankan asas Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Menurut Anda, pentingkah seseorang memiliki sikap bela negara? Mengapa? Ya pastinya sangat penting ya, karena bela negara bisa menunjukkan gitu perasaan cinta seseorang terhadap negaranya gitu, dan itu bisa menjadi fondasi yang kuat buat seseorang untuk bersikap melakukan sesuatu yang berkontribusi untuk kepentingan negara. Menurut saya, seorang warga negara perlu memiliki sikap bela negara. Kenapa? Karena dengan sikap bela negara kita dapat mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara kita. Sangat penting sekali ya, sangat penting. Selama menjalankan profesi Anda saat ini, apa saja bentuk bela negara yang telah Anda lakukan? Ya, jadi kalau bicara kontribusi itu banyak ya mungkin, tapi saya akan menjelaskan beberapa misalnya. Yang pertama mungkin saya berkontribusi dalam melakukan pekerjaan sesuai bidang saya dengan penuh tanggung jawab, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya perusahaan memiliki banyak peraturan. Saya tertib untuk menaati peraturan itu, terutama sekarang lagi pandemi ya, banyak sekali peraturan terkait pandemi. Saya juga progres sesuai dengan arahan dari perusahaan. Dan yang ketiga mungkin kita juga melakukan berbagai kolaborasi untuk bukan kemajuan hanya internal kita saja, tapi melainkan dengan berbagai pihak juga. Negara yang ada di profesi saya bisa dilihat dengan pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan secara rutin, contohnya dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai kefarmasian. Selain itu, yang terbaru adalah apoteker juga turut aktif dalam menangani pandemi COVID-19 dan juga berpartisipasi aktif dalam mensukseskan program pemerintah yaitu vaksinasi. Bentuk bela negara yang telah dilakukan yaitu untuk saya pribadi dengan aktif di organisasi pramuka, karena pramuka itu adalah salah satu untuk pemersatu bangsa, dan saya berusaha untuk hidup disiplin dengan mentaati peraturan pemerintah itu secara umum ya gitu. Kalau yang biasa dilakukan sehari-hari selain tadi disiplin, yaitu dengan di sekolah dengan mengikuti upacara bendera di setiap hari Senin ketika kegiatan sekolah sudah luring, seperti itu. Apakah Anda mengetahui isu-isu yang terjadi saat ini? Coba sebutkan contohnya. Ya, kalau berbicara isu, menarik ya, saat ini banyak sekali terjadi isu. Tapi mungkin yang beberapa besaran yang sering kali saya dengar adalah yang pertama terkait korupsi, kemudian yang kedua itu terkait
penyebaran berita hoax, dan yang ketiga itu adalah terkait yang sekarang lagi merebak ya, pandemi COVID. Kemudian untuk isu terkini yang menjadi perhatian saya yaitu isu tentang pelecehan seksual yang ada di lingkungan sekali gitu ya. Ada berita hoax, ada juga ada fakta. Seperti contohnya tentang coronavirus 19 juga. Itu kan ada hoaxnya, ada faktanya. Kita sebagai masyarakat kita juga harus bisa memilih mana yang berita hoax dan mana yang fakta. Samping itu juga sekarang kan pemerintah sedang menggobor-goborkan tentang vaksinasi juga, lebih semarak lagi, hoaxnya semakin banyak ya. Upaya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ataupun pemerintah untuk menangani isu tersebut? Pertama terkait korupsi, mungkin misal dari pemerintah bisa melakukan berbagai hal-hal preventif ya, kayak membuat regulasi yang bisa memungkinkan untuk mengecilkan celah orang untuk melakukan korupsi gitu. Jadi tindakan preventif dari hulu gitu. Kemudian yang kedua bisa dengan memberikan regulasi yang cukup keras ya, sehingga orang itu takut gitu untuk berarah ke melakukan korupsi gitu kan. Kemudian yang ketiga terkait dari internal masing-masing pribadi orang, mungkin perlu ditanamkan mentalitas positif gitu ya, dan kita perlu tahu gitu bahwasannya uang yang diberikan oleh rakyat melalui pajak itu ya tujuannya adalah untuk kepentingan negara gitu, kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi gitu kan. Kurang lebih mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua terkait hoax ya, hoax itu mungkin ini ya lebih ke arah pribadi masing-masing gitu. Jadi kita harus bisa benar-benar penasaran, mencari tahu kebenaran terhadap isu yang kita dapatkan, dan sebisa mungkin untuk memfilter gitu, jangan asal menyebar apapun yang kita dapatkan gitu, harus benar-benar dicari tahu dulu gitu. Dan mungkin dari pemerintah juga bisa memberikan regulasi yang cukup ketat dan tegas gitu. Dan yang ketiga mengenai COVID ini merupakan musibah ya, jadi ya ini kita nggak bisa menolak gitu, dan ini perlu kerjasama yang cukup kuat ya antara pemerintah dan masyarakat untuk bisa menjaga penyebaran. Menurut saya pemerintah beserta penegak hukum harus fokus melindungi korban dan menangkap serta menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada pelaku agar memberikan efek jera. Saya sangat mendukung untuk pengesahan RUU PKS di Indonesia ini agar para korban pelecehan seksual dapat dilindungi, dipenuhi haknya, dan dapat pulih kembali ke keadaan yang baik. Sekian. Ya, pada dasarnya segala upaya memang kita harus tahu sih, ya, upaya apa yang harus dilakukan. Memang ini berawal memang harus dari pemerintah juga, harus pemerintah dulu memberikan informasi yang jelas, memberikan informasi yang faktual gitu kan ya. Kemudian nanti masyarakat juga tahu sebelum tahu dari orang lain. Karena begini, memang selama ini banyak informasi yang sampai kepada masyarakat dari pihak pemerintah terlambat. Sedangkan informasi yang isu-isu yang tidak jelas juga lebih cepat daripada penjelasan dari pihak pemerintah. Dari ketiga narasumber yang kami wawancarai, walaupun dengan penjelasan yang berbeda, namun dapat ditarik kesimpulan bahwa wawasan kebangsaan merupakan suatu pemahaman pengetahuan dan pandangan kita sebagai warga negara akan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Bela negara merupakan kewajiban warga negara Indonesia, apapun profesinya, usianya, sukunya, bangsanya, atau agamanya. Salah satu wujud bela negara yang bisa kita lakukan adalah melakukan pekerjaan dengan tertib, mentaati peraturan, serta melakukan kolaborasi untuk kemajuan bersama.
yang terjadi belakangan seperti korupsi dan hoaks. Agar terhindar dari hal tersebut, seyogianya kita terlebih dahulu dapat memfilter isu atau informasi yang kita dapat. Pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi yang faktual agar dapat menghindari isu-isu tidak jelas yang menyebar di masyarakat.